Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali pada pelajaran IPA. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang baru, yaitu bab yang kedua adalah sistem reproduksi pada tumbuhan, ya. Pada pertemuan yang lalu kalian sudah mengetahui sistem reproduksi pada manusia, sekarang pada tumbuhan. Nah, sebelum lebih jauh kita akan membahas bagaimana reproduksi pada tumbuhan. Nah, kalian harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu bahwa peserta didik atau kalian diharapkan mampu mengidentifikasi cara-cara perkembangbiakan pada tumbuhan, ya. Nah, kemudian nanti mampu menyebutkan perkembangbiakan baik secara vegetatif maupun secara generatif. Kemudian mampu menjelaskan juga proses pembuahan pada tumbuhan biji tertutup. Nah, selanjutnya apa kira-kira manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Nah, manfaatnya adalah dengan mengetahui cara-cara perkembangbiakan tumbuhan ini, nanti kalian salah satunya bisa melakukan budidaya tanaman atau perbanyakan baik secara vegetatif maupun secara generatif, ya. Baik, kita masuk kepada bagaimana cara-cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, di sini secara garis besar ada dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual. Kemudian yang kedua di sini adalah secara generatif. Ya, generatif atau ada yang disebut juga secara seksual atau secara kawin. Baik, untuk secara vegetatif atau aseksual ini ada dua, yaitu ada vegetatif alami dan nanti ada vegetatif buatan, ya. Nah, apa perbedaan antara alami dan buatan? Yang alami maksudnya adalah bahwa perkembangbiakan tumbuhan itu dapat terjadi tanpa bantuan atau campur tangan manusia, ya, sehingga menghasilkan pembuahan, kemudian menghasilkan anakan atau tanaman baru. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam cara-cara perkembangbiakan secara vegetatif alami ini, ya. Di sini yaitu bisa dengan umbi lapis, kemudian umbi batang, geragi, tunas, akar tinggal, spora, tunas adventif, ya. Dari yang sudah disebutkan, barangkali ada yang tertinggal yang belum disebutkan. Boleh dijawab? Ya, betul, ya. Jadi ada juga tadi umbi lapis, umbi batang, kemudian yang ketiga ada umbi akar. Jadi cukup banyak juga perkembangbiakan secara vegetatif pada alami pada tanaman ini, ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah umbi lapis. Umbi lapis di sini adalah bagian umbinya memang terlihat berlapis-lapis. Nah, pada umbi ini merupakan tumbuhnya tunas pada sela-sela lapisan umbi. Contohnya misalnya kita lihat adalah di sini pada bawang bombay, ya. Kemudian yang sebelah kanan adalah pada bawang merah. Contoh lain lagi misalnya pada apa? Betul, ya. Misalnya pada bawang daun, kemudian pada kucai misalnya, ya. Itu contoh dari umbi lapis. Kemudian yang kedua adalah umbi batang. Nah, umbi batang ini secara gampangnya, ya, bahwa dia adalah umbi yang berasal dari batang, begitu. Cirinya batang bahwa dia tempat ditumbuhinya tunas dan bisa ada ditemukan mata tunas, ya. Contoh di sini kita lihat. Batang yang beralih fungsi sebagai tempat penimbunan makanan, ya, dengan calon tunas-tunas kecil yang berada di sekitarnya yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, contohnya apa? Di sini ada dua gambar. Yang pertama adalah gambar kentang, kemudian yang kedua adalah gambar ubi
jalar, betul ya, atau gamba kalau bahasa Sundanya ketela rambat ya, atau bolen gitu ya. Nah, kita lihat di sini ini adalah tunas-tunas yang muncul dari mata tunas. Jadi awalnya ada mata tunas, kemudian kalau dibiarkan dia akan tumbuh menjadi tunas, dan kalau ditanam dia akan menjadi tanaman baru ya, menghasilkan tanaman baru. Kemudian geragi ya, geragi atau ada juga yang menyebutkan dengan istilah stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang menjalar secara terus-menerus di mana pada ruas batang dapat muncul tunas-tunas baru. Misalnya pada rumput, kemudian teki, arbei, kangkung, dan stroberi ya ini. Nah, ini yang dimaksud dengan batang yang menjalar di permukaan tanah ini ya. Contohnya pada stroberi, kemudian pada rumput, di sini pada kangkung, dan ini juga pada stroberi. Selanjutnya yang ketiga adalah akar tinggal. Akar tinggal atau ada yang menyebut dengan rizom ya. Akar tinggal adalah tunas yang muncul pada batang yang tumbuh secara mendatar di dalam tanah yang menyimpan cadangan makanan. Nih contohnya adalah misalnya ini gambar yang pertama yaitu lengkuas ya. Kemudian jahe misalnya. Kemudian ini pada alang-alang itu adalah akar tinggal. Contoh lain lagi misalnya yang belum disebutkan. Ya, betul. Yaitu kunyit misalnya. Kemudian apalagi yang memiliki aroma yang khas? Ya, betul, kencur misalnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah spora. Spora merupakan alat perkembangbiakan yang terdapat pada tanaman, paku, kemudian lumut dan jamur. Berkembang biak dengan membentuk spora, kemudian tempat tunas baru akan muncul ya. Nah, ini adalah contoh daun pada paku-pakuan di mana di ujung-ujung daun yang sudah dewasa itu ada yang namanya tempat spora ya. Nanti kalau dia diterbangkan oleh angin atau terbawa angin, maka spora ini akan bisa jatuh ke tempat yang sesuai dan akhirnya berkembang biak menjadi tanaman baru ya. Selanjutnya, nah ini contohnya adalah pada tanaman paku ya. Paku kemudian lumut itu akan mengalami pergiliran keturunan atau yang disebut dengan proses metagenesis ya. Metagenesis. Ini pada lumut dan paku. Pergiliran keturunan itu maksudnya adalah pergiliran keturunan antara generasi gametofit dan sporofit. Nah, misalnya ini pada daun yang sudah tua, ini pada paku, dia akan ada kotak-kotak spora, kemudian dia menghasilkan spora. Nah, ketika spora jatuh ke tempat yang sesuai, maka spora ini akan menghasilkan yang namanya protalium kalau pada paku ya. Protalium ini akan menghasilkan dua jenis sel gamet, yaitu ada antheridium yang menghasilkan sel sperma, dan ada archegonium yang menghasilkan sel telur. Nah, kemudian sel sperma dan sel telur ini akan mengalami proses fertilisasi atau pembuahan. Dari hasil fertilisasi akan dihasilkan zigot, kemudian akan berkembang menjadi sporangium dan akhirnya menjadi tumbuhan paku kembali. Begitulah terjadi pergiliran keturunan ya, atau proses metagenesis. Itu sekilas pada tumbuhan paku ya. Nah, selanjutnya yaitu bisa juga perkembangbiakan vegetatif alami ini dengan cara tunas. Dengan cara tunas ya. Atau di sini tunas ini disebut dengan anakan.
Ada yang menyebut tunas, ada juga yang menyebut anakan. Jadi bisa tunas, bisa anakan. Tumbuhan anakan yang muncul di samping tumbuhan induknya. Contoh yang bisa kita lihat misalnya ini adalah pada tanaman pisang, ya. Nah, ini pisang. Kemudian bisa juga misalnya pada tanaman tebu, ya. Pada tanaman bambu. Itu adalah contoh yang berkembang biak dengan tunas. Nah, selain tunas yang biasa juga ada juga yang disebut dengan tunas adventif. Kalau tunas adventif ini yang dimaksud adalah tunas yang bukan tumbuh pada tempat yang semestinya atau tunas yang tumbuh pada bagian-bagian tertentu seperti misalnya tumbuhnya ini pada akar atau pada tepi-tepi daun. Ya, contohnya adalah misalnya pada cemara, kemudian pada cocor bebek, kesemek dan sukun. Nah, ini contohnya. Ini misalnya pada cocor bebek ini yang dimaksud dengan tunas adventif. Dia tumbuh pada tepi daun. Bisa juga misalnya pada tanaman Wijaya Kusuma, ya. Nah, itu tunas adventif. Kemudian selanjutnya ada yang belum disebutkan tadi ya, yaitu satu yang tertinggal yaitu umbi akar, ya. Kalau umbi batang tadi contohnya adalah ubi jalar, ya, betul. Kemudian misalnya kentang. Nah, sedangkan yang umbi akar di sini contohnya bisa kalian lihat ada wortel, ya. Ini wortel, kemudian bisa juga ada lobak. Jadi kemudian bisa juga singkong, ya, atau ketela pohon. Nah, singkong juga berkembang biak dengan umbi akar. Artinya akar yang menggembung di dalam tanah dan akhirnya menyimpan cadangan makanan, itulah yang disebut dengan umbi akar, ya. Baik, itu beberapa organ reproduksi atau cara-cara reproduksi secara vegetatif alami. Nah, sekarang bagaimana secara buatan? Kalau tadi alami adalah tanpa campur tangan manusia, ya. Sedangkan kalau vegetatif buatan di sini yang kedua, vegetatif buatan berarti berkembangbiakan tumbuhan ini ada, ya, bukan tanpa, di sini ada atau harus ada campur tangan manusia, ya. Apa saja yang membutuhkan campur tangan manusia? Nah, di sini satu adalah mencangkok. Ini cara-caranya mencangkok, nanti bisa kalian lihat pada buku paket, ya, dari awal sampai dengan akhir. Ini hasil akhirnya, kemudian dipotong nanti dan ditanam kembali pada media tanam yang sudah disiapkan. Kemudian yang kedua adalah dengan stek batang. Ini mudah. Tadi ini satu cangkok, kemudian ini yang kedua. Stek batang misalnya pada tanaman apa? Pada tanaman singkong, betul. Jadi batang singkong ini cukup dipotong, potongannya ditancapkan ke tanah. Hanya ini jangan sampai terbalik. Kemudian setelah beberapa saat akan mengalami proses pertumbuhan, ya, ada tumbuh akar dan kemudian ada tumbuh tunas, ya. Stek ini bisa juga stek daun, kemudian tadi stek batang, ya. Kemudian yang berikutnya adalah secara buatan, ini adalah okulasi atau menempel. Ini pertama batang tumbuhan dipilih yang bagus, kemudian disayat, dibuat jendela seperti ini. Kemudian menempelkan mata tunas, ya. Kemudian diikat. Nah, setelah beberapa saat dia akan mengalami pertumbuhan. Kalau tumbuh tunas berarti okulasinya jadi dan nanti tanaman ini memiliki gabungan antara batang bawah dengan mata entres yang ditempelkan, ya. Selanjutnya ada lagi ini yang Ibu tandai, yaitu proses vegetatif buatan dengan cara menyambung atau grafting. Menyambung itu berarti ada dua batang, ada batang bawah ini, kemudian ada batang atas. Jadi batang atas dimasukkan atau digabungkan, disambungkan dengan batang bawah.
kemudian nanti diikat dan hasilnya seperti ini, ya. Nah, ini pun akan memiliki gabungan dua sifat, ya, antara sifat tanaman batang bawah dengan sifat tanaman batang atas, ya. Itu beberapa perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Nah, kalian bisa coba di rumah, mudah sekali ya. Terutama ini misalnya mau punya tanaman mawar banyak, kemudian bunga sepatu, bunga melati, batangnya bisa dipotong-potong kemudian ditanam kembali. Ya, itu dapat tumbuh menjadi tanaman baru, ya. Baik. Selanjutnya adalah, nah ini yang vegetatif buatan berikutnya adalah merunduk. Merunduk itu adalah jika ada tunas, nah ini ujung tunas ini dirundukkan atau dikebawahkan, ditautkan ke tanah. Nah, sehingga nanti tanaman yang baru ini dapat dipindahkan, dipisahkan menjadi individu baru, ya. Jadi ini adalah hasil rundukannya, kemudian dipindahkan menjadi individu yang baru. Baik. Selanjutnya, dari penjelasan yang udah Ibu sampaikan tadi, maka sekarang kita lihat tadi bahwa secara umum bahwa tumbuhan itu ada dua jenis perkembangbiakan, ya, yaitu bisa secara vegetatif, ya, sebutkan kembali, kita simpulkan, bisa secara vegetatif, kemudian yang kedua adalah bisa secara generatif, ya, betul, ya. Kemudian yang secara vegetatif tadi ada dua juga, bisa secara vegetatif alami dan bisa secara vegetatif buatan, ya. Jadi mohon dipelajari kembali oleh kalian bagaimana cara-cara perkembangbiakan secara vegetatif dan bisa dicoba di rumah, ya. Nah, selanjutnya kita bahas sekarang perkembangbiakan secara generatif, ya. Nah, perkembangbiakan secara generatif di sini atau disebut secara seksual, ya. Berarti dia bagaimana melibatkan alat perkembangbiakannya, yaitu adalah yang kalian lihat di sini. Alat perkembangbiakannya adalah berupa bunga. Nah, di bunga itu ada apa? Nanti kita lihat, ya. Nah, ini untuk memahami bagaimana perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan, kalian harus memahami bagian-bagian dari bunga. Yang kalian lihat di sini ini adalah bagian-bagian dari bunga lengkap. Artinya, kemudian ini juga termasuk ke dalam bunga sempurna, ya. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan bunga sempurna ini atau bunga lengkap ini. Kalau yang dimaksud dengan bunga lengkap, bahwa bunga ini memiliki alat perhiasan bunga dan alat perkembangbiakan. Alat perhiasannya itu berupa apa? Ya. Alat perhiasannya di sini. Nah, ini yang biasanya berwarna mencolok, petal, dalam istilah bahasa Latinnya petal, bahasa Indonesianya adalah mahkota bunga, ya. Misalnya ada yang berwarna merah, kuning, oranye, kemudian putih, ungu dan sebagainya. Ini adalah mahkota bunga atau petal. Kemudian ini ada sepal. Sepal ini atau bahasa Indonesianya adalah kelopak bunga, ya. Nah, itu adalah alat perhiasan bunga. Sedangkan alat perkembangbiakannya di sini, ini kita lihat. Betul, ya, alat perkembangbiakan itu pada bunga lengkap ini atau pada bunga sempurna ini ada dua dalam satu bunga, yaitu alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, ya. Nah, alat kelamin jantan
Di sini kita lihat apa alat kelamin jantannya? Betul ya, yaitu benang sari. Benang sari ini disebut dengan stamen. Benang sari terdiri dari dua bagian, yaitu kepala sari atau disebut dengan anter. Ini anter. Kepala sari yang warnanya kuning adalah anter, kemudian tangkai sari yang warnanya hijau ini adalah filamen ya. Jadi benang sari terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Kemudian putik. Putik ini dari sini sampai sini ini disebut dengan pistil atau pistilum. Dia terdiri dari kepala putik dan tangkai putik. Kepala putik disebut dengan stigma dan tangkai putik disebut dengan stilus ya. Ini yang panjang ini adalah stilusnya, kemudian ini yang atas adalah stigma atau kepala putik. Kemudian di bawah ini adalah daerah ovariumnya ya, atau daerah bakal biji, di mana di sini akan nanti dihasilkan sel telur. Nah, itu adalah bagian-bagian dari bunga lengkap, juga termasuk bunga sempurna karena memiliki tadi dua alat kelamin sekaligus dalam satu bunga ya. Mohon dipelajari kembali. Selanjutnya, nah, setelah mempelajari bagian-bagian bunga lengkap, sedikit Ibu jelaskan di sini yaitu tentang pembuahan ya. Pembuahan ganda. Pembuahan ganda ini terjadi pada tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Nah, di sini bagian-bagiannya perlu kalian ketahui dulu. Ini adalah ruang bakal biji ya. Nanti benang sari atau serbuk sari itu akan berbentuk polen kemudian masuk ya. Langsung saja Ibu kepada intinya di sini. Di sini ada dua jenis. Nanti ada inti vegetatif ya. Kemudian ada inti generatif 1 dan ada inti generatif 2. Itu benang sari yang mengalami proses pembelahan ya. Sedangkan sel telur di sini akan mengalami pembelahan, akan menghasilkan 8 jenis sel ya. Yang 3 di sini adalah 3 sel antipoda. Kemudian yang 2 di tengah adalah inti kandung lembaga sekunder. Berarti 3 ditambah 2 5. Sisanya 3 lagi. 3 ini di bawah. Yang di tengah adalah sel telur ya. Nah, ini sel telur yang di tengah. Sel telur. Kemudian yang mengapit sel telur ini disebut dengan sel sinergid. Nah, ini nanti kalau sudah paham ini, kalian akan memahami tentang bagaimana proses pembuahan ganda pada tumbuhan biji tertutup ya. Nah, proses pembuahan ganda pada biji tertutup itu seperti ini. Kita lihat ya. Tadi inti sel vegetatif ini dia hanya sebagai penunjuk jalan saja di sini. Ya, hanya sebagai penunjuk jalan. Kemudian nanti inti generatif 1 atau inti sperma 1 dia akan masuk ke sini ya. Inti sel serbuk sari menjadi vegetatif dan sel generatif. Nah, kemudian kita lihat di sini bagaimana proses pembentukan atau pembuahan ganda itu ya. Pembuahan sel telur oleh inti generatif 1 di sini. Jadi inti generatif 1 itu akan membuahi sel telur di sini nih. Sel telur yang ada di tengah sini ya. Akan menghasilkan yang namanya embrio. Itu jadi akan menghasilkan zigot, kemudian berkembang menjadi embrio. Itu pembuahan yang pertama. Jadi peleburan antara inti sel generatif 1 dengan inti sel telur akan menghasilkan zigot, kemudian menghasilkan embrio. Embrio ini adalah bakal tumbuhan baru.
Kemudian yang kedua, ini satu, ini yang kedua, bahwa pembuahan dua inti kandung lembaga sekunder oleh inti generatif 2. Jadi tadi ada inti generatif yang kedua akan membuahi dua inti kandung lembaga sekunder yang ada di sini. Nah, ini nanti hasilnya akan menghasilkan endosperm, ya. Endosperm. Baik, sudah jelas sekarang. Jadi pembuahan ganda itu ada 2 kali pembuahan ya. Yang pertama yang ini yaitu inti generatif 1 membuahi inti sel telur, menghasilkan zigot dan berkembang menjadi embrio. Embrio ini adalah yang akan menjadi di dalam biji itu yang akan menjadi tumbuhan baru. Kemudian pembuahan yang kedua yaitu yang ini, di mana inti generatif yang kedua akan membuahi dua inti kandung lembaga sekunder yang akan menghasilkan endosperm. Nah, endosperm ini berfungsi sebagai cadangan makanan selama proses perkecambahan biji. Karena kalau kita menanam dengan generatif berarti kita menggunakan biji. Misalnya nanam apa? Nanam cabai, misalnya nanam mangga gitu ya. Kemudian misalnya menanam buah alpukat. Nah, kan yang ditanam adalah biji-bijinya gitu. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang proses perkembangbiakan secara generatif ini, kemudian bagaimana pembuahannya pada tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae ya. Nah, selanjutnya nanti ada lembar kerja seperti biasa ya. Ada lembar kerja siswa ya, yaitu ada LKPD 3, 2, 1 yang harus kalian isi di rumah, dikerjakan, bisa melihat buku paket, bisa melihat internet juga ya. Kalau sudah selesai dikerjakan, dikirim fotonya, kemudian difoto, maksudnya kemudian dikirim melalui WA grup ya. Yang bisa ngeprint boleh di-print dulu. Kemudian yang tidak punya printer, kalian menuliskan jawabannya saja. Untuk tabel silahkan tabelnya dibuat terlebih dahulu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa melalui voice note atau bisa melalui WA group ya. Baik, mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bermanfaat tentang perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif dan secara generatif. Selamat mengerjakan tugas LKPD-nya, dan dari LKPD ini tentu saja akan ada nilai, yaitu nilai pengetahuan, nilai keterampilan, juga nilai sikap. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.